Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisa Alivia dari Prodi PGMI semester 4 unit 1. Di sini saya akan menjelaskan beberapa soal matematika yang berkaitan dengan bilangan bulat, akar pangkat 2 dan akar pangkat 3, pecahan sederhana dan pecahan campuran, KPK dan juga IPB. Yang pertama, saya akan membahas dulu tentang bilangan bulat. Contoh soal mengenai bilangan bulat. Yang pertama, suhu di daerah Khatulistiwa 28 derajat Celcius, sedangkan suhu di kutub utara 12 derajat Celcius di bawah 0. Berapakah perbedaan suhu di kedua tempat tersebut? Nah, maka pembahasannya kita buat dulu diketahuinya. Diketahui suhu di Khatulistiwa 28 derajat Celcius. Suhu di kutub utara min 12 derajat Celcius. Mengapa kita buat min? Karena suhu di kutub utara itu dia beradanya di bawah 0. Ditanya perbedaan suhu di kedua tempat tersebut. Jadi, cara penyelesaiannya yaitu perbedaan atau selisih suhunya adalah suhu yang besar kita kurangkan dengan suhu yang kecil. Maka selisih suhu sudah diketahui tadi, 28 dikurang dengan min 12 sama dengan 28 ditambah 12. Mengapa tanda kurang dapat berubah menjadi tanda tambah? Karena pada min 12 itu bertemu di depannya dengan tanda min bertemu dengan min, maka hasilnya positif, jadinya 28 ditambah 12 sama dengan 40. Atau bisa juga kita bayangkan dengan menggunakan garis bilangan. 28 merupakan bilangan positif. Kemudian ditambah dengan 12 bilangan positif, maka hasilnya 40. Jadi perbedaan suhu di kedua tempat itu adalah 40 derajat Celcius. Soal yang kedua, seekor lumba-lumba sedang berenang pada kedalaman 8 meter di bawah permukaan laut. Kemudian, lumba-lumba itu melompat sampai ketinggian 20 meter di atas permukaan laut. Berapakah ketinggian lompatan lumba-lumba tersebut? Pembahasannya kita buat dulu diketahuinya. Diketahui, lumba-lumba berenang pada kedalaman 8 meter. Kemudian melompat sampai ketinggian 20 meter. Ditanya, berapa ketinggian lompatan lumba-lumba tersebut? Jadi cara penyelesaiannya, kedalaman di bawah laut kita gunakan nilai min. Berarti angka 8 tadi berubah menjadi min 8 meter. Ketinggian di atas permukaan laut bernilai positif, yang akan menjadi 20 meter. Untuk menghitung total ketinggian lompatan, maka caranya tinggi akhir kita kurangkan dengan tinggi awal. Tadi tinggi akhirnya diketahui 20. 20 dikurang min 8 sama dengan 20 ditambah 8. Mengapa tanda kurang di bawahnya dapat berubah menjadi tambah? Karena 8 itu memiliki nilai negatif. Jadi negatif bertemu negatif hasilnya positif. Jadinya 20 ditambah 8 sama dengan 28. Atau bisa juga kalau kita bayangkan menggunakan garis bilangan, maka 20 itu kan kita berada pada bilangan positif. Kemudian kita tambah lagi sebanyak 8 angka, jadinya dia akan bertambah. Hasilnya 20 ditambah 8 sama dengan 28. Jadi total ketinggian lompatan adalah 28 meter. Soal nomor 3. Ica melakukan percobaan di laboratorium. Sebongkah batu yang bersuhu min 6 derajat Celcius dipanaskan dengan rata-rata kenaikan suhu 3 derajat Celcius dalam waktu 2 menit. Jika batu tersebut dipanaskan selama 16 menit, berapa suhu akhir yang dicapai batu? Kita buat dulu diketahuinya. Diketahui suhu awal min 6 derajat Celcius. Kemudian dipanaskan dengan rata-rata kenaikan suhu 3 derajat Celcius setiap 2 menit. Ditanya, jika batu tersebut dipanaskan selama 16 menit, berapa suhu akhir yang dicapai batu? Cara penyelesaiannya,
dipanaskan sehingga suhu naik, artinya suhu tersebut terus bertambah. Maka kenaikan suhu derajat Celcius setiap 2 menit selama 16 menit memiliki total kenaikan 3 dikali 16 dibagi 2. 3 itu dari mana? 3 adalah nilai dari 3 derajat Celcius kenaikan suhu tersebut, 16 dari waktunya selama 16 menit, dan 2 dari setiap 2 menit suhu 3 derajat Celcius naik. Nah, kemudian min 6 ditambah 3 dikali 16 dibagi 2. Min 6 itu dari mana? Min 6 dapat kita jumpai pada pernyataan soal. Maka cara penyelesaian operasi seperti ini kita selesaikan dulu yang di dalam kurung. Jadinya 16 dibagi 2 hasilnya 8. Maka min 6 ditambah 3 dikali 8. Nah, ketika sudah seperti ini, setiap semua operasi akan sama. Kita menggunakan rumus kali bataku. Kita kerjakan dulu yang dalam bentuk perkaliannya. Maka 3 dikali 8 hasilnya 24. Min 6 kita turunkan. Jadinya min 6 ditambah 24 sama dengan 18. Nah, ketika kita bayangkan menggunakan garis bilangan, min 6 kita berdiri pada bilangan negatif, kemudian ditambah dengan bilangan positif 24, maka hasilnya 18 derajat Celcius. Soal yang keempat, pada suatu ujian penerimaan siswa baru ada 40 soal yang diberikan. Setiap soal yang benar mendapat nilai 5. Jika salah mendapat nilai min 3 dan tidak menjawab mendapat nilainya min 1. Anissa dapat menyelesaikan 36 soal, tetapi hanya 30 soal saja yang benar. Maka, berapakah nilai yang ia peroleh? Pembahasannya, diketahui penerimaan siswa baru ada 40 soal yang diberikan. Soal yang benar mendapat nilai 5, jika salah mendapat nilai minus 3, tidak menjawab nilainya minus 1. Jika Anissa dapat menyelesaikan 36 soal, tetapi hanya yang benar 30 soal. Ditanya, berapa nilai yang Anissa peroleh? Maka cara penyelesaiannya, jumlah soal yang benar sama dengan 30. Jumlah soal yang salah sama dengan 36 dikurang dengan jumlah soal yang benar. Maka 36 dikurang 30 hasilnya 6. Jumlah yang tidak dijawab 40 dikurang dengan 36, maka hasilnya 4. Nah, bagaimana cara kita menentukan nilainya? Maka kita akan membuat 30 dikali 5 ditambah 6 dikali minus 3 ditambah 4 dikali minus 1. Nah, 5 itu dari mana? 5 itu kita dapat dari pernyataan soal. Jika benar, maka nilainya 5. Minus 3 juga kita dapat dari pernyataan soal. Jika salah, minus 3. Sedangkan minus 1 kita dapat juga dari pernyataan soal. Jika tidak menjawab, nilainya minus 1. Maka kita kalikan. Pada penjumlahan ini, kita akan kerjakan dulu dalam bentuk perkalian. Jadinya 30 dikali 5 sama dengan 150 ditambah 6 dikali minus 3 plus dikali minus hasilnya minus, maka dapatnya 6 dikali min 3 sama dengan min 18 ditambah 4 dikali minus 1 plus dikali minus dapatnya 4 dikali min 1 min 4. Maka setelah kita dapat, kita jumlahkan ketiganya. 150 ditambah dengan min 18 ditambah dengan min 4. Kemudian kita kerjakan dulu yang sebelah kanan. Jadinya min 18 ditambah dengan min 4. Jika kita menggunakan garis bilangan, maka min 18 ini berada pada bilangan negatif. Kemudian ditambah lagi dengan negatif min 4, maka dapatnya negatif 22 atau min 22 sama dengan 150 ditambah dengan min 22. Jadi hasilnya 128. Maka jumlah nilai Anissa yang ia peroleh ialah 128.
Nah, selanjutnya ada soal mengenai akar berpangkat. Nah, soalnya akar dari 225 dibagi akar dari 25. Berapakah hasil pembagian pada bilangan di atas? Maka cara penyelesaiannya, kita cari dulu berapa sih hasil dari akar 225. Nah, caranya kita buat dulu jalan ke bawah. Akar dari 225. Bagaimana cara mencarinya? Kita penggal dulu dua angka dari sebelah kanan. Maka kita letakkan titiknya di samping angka 2. Jadinya 2.25. Nah, di situ kita akan menyelesaikan dulu pada bilangan yang sebelah kiri. Kita cari perkalian yang mendekati dengan angka 2, maka dapatnya lah angka 1. Jadi kita buat 1 dikali 1 sama dengan 1. Kemudian kita kurangkan 2 dikurang 1, hasilnya 1. Kemudian 2 angka di samping angka 2 tadi kan angka 25. Angka tersebut kita turunkan ke bawah, jadinya 125. Kan tadi itu ada perkalian 1 dikali 1. Nah, yang atas itu kita jumlahkan, jadinya 1 ditambah 1 itu hasilnya 2. Maka 2-nya kita pindahkan di bawah. 20 berapa dikali berapa, yang hasilnya 125. Caranya, jika yang kanan kita kalikan dengan angka 2, maka yang kiri harus kita kalikan juga dengan angka 2, dan seterusnya. Maka hasil yang dapat 20 berapa dikali berapa yang hasilnya 125, itu hasilnya ada 5. Maka 25 dikali dengan 5 dapatnya 125. Nah, bagaimana cara kita menentukan hasil akarnya? Kita lihat yang sebelah kanan. Tadi kan 1 dikali 1, kita lihat yang kanan angka berapa? Angka 1. Maka yang 1 itu kita pindahkan ke samping sebagai hasilnya. Kemudian yang bawahnya kita lihat. Yang bawahnya yang dapat kita tadi hasilnya 25 dikali 5. Kita lihat yang sebelah kanan. Maka angka 5 itu yang akan kita pindahkan ke sebelah angka 1. Jadinya akar dari 225 dapatnya 15. Kemudian akar dari 25. Nah, kita cari akar pangkat 2 berapa kali berapa yang hasilnya dapatnya 25. Kalau akar pangkat 2 ini kita tidak boleh yang satu kita kalikan dengan angka yang berbeda, tetapi caranya itu kita harus mengalihkan dua bilangan yang sama. Contohnya 2 dikali 2, 4 dikali 4. Nah, kalau akar 25 itu dapatnya 5, karena 5 dikali 5 dapatnya 25. Jadi akar dari 225 dapatnya 15 dibagi akar dari 25 dapatnya 5. Maka hasil dari 15 dibagi 5 sama dengan 3. Soal selanjutnya, tentukan hasil dari pemangkatan berikut. Soalnya akar pangkat 3 dari 343 ditambah akar pangkat 2 dari 81 dikali 4 pangkat 3. Maka cara penyelesaiannya kita cari dulu akar pangkat 3 dari 343. Nah, itu hasilnya adalah 7. Bagaimana kita mengetahui hasilnya 7? Karena pada saat kita mencari akar pangkat 3 ini, bilangannya harus sama. Misalkan pangkat 3 5 kali 5 kali 5. Tidak boleh perkaliannya 5 kali 2 kali 5, itu tidak boleh. Karena yang namanya akar, dia nilainya itu harus sama. Jadi akar pangkat 3 dari 343 itu dapatnya 7. Jadi akar pangkat 3 dari 343 itu hasilnya 7. Mengapa 7? Karena 7 dikali 7 dikali 7 itu hasilnya 343. Sedangkan akar dari 81 itu dapatnya 9. Mengapa 9? Karena 9 kali 9 itu hasilnya 81. Kemudian dikalikan dengan 4 pangkat 3. 4 pangkat 3 hasilnya 64. 4 dikali 4 16, 16 dikali 4 64.
Nah, bagaimana cara kita menyelesaikannya? Kita kerjakan dulu yang dalam bentuk perkalian. Jadinya 9 kita kalikan dengan 64. Hasil perkalian dari 9 dikali 64 sama dengan 576. Kemudian kita jumlahkan dengan 7. Maka hasil dari 7 ditambah 576 sama dengan 583. Soal selanjutnya mengenai pecahan sederhana. Angga mempunyai 1/4 kg kopi. Kemudian Iqbal datang membagikan kopi miliknya sebanyak 1/8 kg kopi kepada Angga. Maka berapa jumlah kopi milik Angga seluruhnya? Maka pembahasannya kita buat diketahuinya. Angga mempunyai 1/4 kg kopi. Iqbal memberikan kepada Angga sebanyak 1/8 kg kopi. Ditanya, berapa jumlah kopi Angga seluruhnya? Nah, cara penyelesaiannya itu, tadi kan sudah diketahui Angga mempunyai 1/4 kg kopi. Maka kita buat 1/4, kita tambahkan. Mengapa tandanya bisa berubah jadi tambah? Karena Iqbal memberikan kopi miliknya kepada Angga. Otomatis kopi milik Angga akan bertambah, maka operasi yang kita gunakan yaitu penjumlahan. Kita tambahkan dengan kopi yang dikasih oleh Iqbal, yaitu 1/8. Jadinya 1/4 ditambah 1/8, kita samakan penyebutnya, yaitu sama-sama dibagikan dengan 32. Jadinya 32 dibagi 4 dapatnya 8 dikali 1 hasilnya 8. Kemudian yang sampingnya kita buat juga 32 dibagi 8 itu hasilnya 4. Kemudian 4 dikalikan dengan 1 itu hasilnya 4. Maka sama dengan 8 ditambah 4 hasilnya 12/32. Soal selanjutnya mengenai pecahan campuran. Raini memiliki kue 1/2 bahagian. Kemudian kue tersebut disimpan dalam lemari pendingin. Tidak lama kemudian, Raini memberikan kuenya kepada Syifa 2/4 bahagian. Maka berapa sisa kue Raini seutuhnya? Maka pembahasannya kita buat dulu diketahui. Diketahui Raini memiliki kue 1/2 bahagian, kemudian ia berikan kepada Syifa 1/2/4 bahagian. Ditanya, berapa sisa kue Raini seutuhnya? Jadi, cara penyelesaiannya yaitu kita kurangkan pecahan campurannya. Mengapa kita kurangkan? Karena di soal kita dapat melihat pertanyaan berapa sisa kue Raini. Jika ada kata-kata sisa, maka kita kurangkan. Jadinya 2/1/2 itu kan masih pecahan campuran. Kemudian kita ubah ke pecahan biasa. Jadinya 5/2. Dari manakah dapatnya 5/2? Nah, caranya itu kita kalikan dulu. 2 dikalikan dengan 2 hasilnya 4. Kemudian yang atasnya kan ada angka 1, kita tambahkan. Jadinya 4 tambah 1 sama dengan 5. Maka pecahan biasanya dapatnya 5/2. Kemudian berapa pecahan biasa dari campurannya 1/2/4? Nah, kita kalikan juga. 4 kita kalikan dengan 1 hasilnya 4. Kemudian di atasnya kan ada angka 2, kita tambahkan dengan 2. Maka 4 tambah 2 dapatnya 6. Jadinya pecahan biasanya 6/4. Setelah kita sudah dapat pecahan biasanya, baru kita samakan penyebutnya. Berapa penyebut dari 2 dan 4? Di sini saya sudah mendapat penyebutnya, yaitu dapatnya 4. Kemudian kita cari 4 kita bagikan dengan 2 itu dapatnya 2. Maka kita kalikan dengan 5. 5 itu dari angka yang atas, jadinya 2 dikali 5 hasilnya 10. 10 kita letakkan di atasnya, jadi dapatnya 10/4. Kemudian kita kurangkan
Yang sampingnya itu caranya juga sama. Kita bagi dulu 4 bagi 4 1. Kemudian 1 kita kalikan dengan 6, dapatnya 6. Nah, ketika bilangannya yang bawah sudah sama, maka kita kurangkan. 10 kita kurangkan dengan 6 itu hasilnya 4. 4 tinggal kita pindahkan. Jadinya 4 dibagi 4 sama dengan 1. Jadi sisa kuira ini seutuhnya 1 bahagian. Soal berikutnya mengenai tentang KPK. Afisa selalu menyiram bunga 3 hari sekali, sedangkan Anita 5 hari sekali. Jika hari ini mereka menyiram bunga secara bersamaan, maka berapa hari lagi mereka dapat menyiram tanaman bersama-sama? Pembahasannya kita buat dulu diketahui. Afisa menyiram bunga 3 hari sekali, Anita menyiram bunga 5 hari sekali. Ditanya kapan mereka akan menyiram bunga bersama-sama. Di sini kita lihat, jika di soal ada kata-kata bersama-sama, maka penyelesaiannya itu dengan cara KPK. Mengapa dengan KPK? Karena KPK itu kita mengambil semua bilangan yang terdapat pada faktor. Jadi cara mencari KPK itu kita cari dulu pohon faktornya. 3 kita bagikan dengan berapa? Maka tidak bisa kita kalikan dengan 2. Jadinya karena itu dia bilangan ganjil, maka kita bagikan dengan angka 3. Jadinya 3 bagi 3 itu dapatnya 1. Kemudian 5 juga tidak bisa kita bagikan dengan 2 dan juga dengan 3. Maka kita tulis 5 bagi 5 1. Jadi 3 sama dengan 3, 5 sama dengan 5. Maka KPK-nya sama dengan 3 dikali 5. Mengapa kita buat 3 dikali 5? Karena kalau KPK itu semua bilangan yang paling besar yang kita ambil. 3 dikali 5 hasilnya 15. Jadi dalam mencari KPK dan FPB ini kita bisa menggunakan cara cepat dengan menggunakan tabel. Di sini saya sudah ada tabelnya. 3 kita bagikan dengan bilangan prima, sama seperti faktor tadi. Cara pembagiannya itu sama saja dengan menggunakan pohon faktor. Jadinya 3 kita bagikan dengan 3 itu dapatnya 1. Kemudian 5 kita bagikan dengan 3 itu tidak bisa, maka kita buat 5. Selanjutnya 1 kita bagikan dengan 5, maka dapatnya 1. 5 kita bagikan dengan 5, maka dapatnya 1. Nah, KPK-nya dapat kita lihat angka yang berdiri di samping angka 1, yaitu ada 3 dan 5, dia tegak lurus. Jadi KPK-nya 3 dikali 5 sama dengan 15. Jadi mereka akan menyiram bunga bersama lagi setelah 15 hari kemudian. Soal selanjutnya mengenai FPB. Soalnya, Nadine memiliki 16 kg tepung terigu dan Rasya memiliki 8 kg tepung tapioka. Mereka ingin membuat kue dengan mencampurkan kedua tepung tersebut. Berapakah jumlah tepung terigu dan tapioka yang mereka gunakan untuk membuat kue? Pembahasannya kita buat dulu diketahuinya. Nadine memiliki 16 kg tepung terigu. Rasya memiliki 8 kg tepung tapioka. Kemudian yang ditanya, berapakah jumlah tepung terigu dan tapioka yang mereka gunakan untuk membuat kue? Nah, di sini kan tadi Nadine sudah memiliki 16 kg tepung dan Rasya 8 kg tepung. Jadi langsung aja kita buat pohon faktornya dari 16 dan juga 8. Nah, cara mencari FPB dan KPK itu sama. Kita akan membaginya dengan bilangan prima. Bilangan prima, bilangan yang habis dibagi dengan bilangan itu sendiri. Jadi 16 itu kita bagikan dengan 2, dapatnya 8, kemudian 8 dibagi 2, itu dapatnya 4, kemudian 4 kita bagikan dengan 2, itu dapatnya 2. Selanjutnya
bilangan dari 8. 8 kita bagikan 2 dapatnya 4. 4 kita bagikan 2 dapatnya 2. Nah, mengapa kok angkanya 2? Nah, sangat mudah untuk kita menjawabnya. 2 kita buat karena pada saat bilangan prima itu dia yang paling terkecil itu adalah 2. Jadi kita tes dulu dari yang paling kecil. Nah, kebetulan 4 itu bisa kita bagikan dengan 2. Maka langsung saja kita tulis angka 2. Tetapi jika angka tersebut tidak bisa dibagi dengan 2, maka kita cari lain bilangan prima selanjutnya sampai bisa dibagi dengan bilangan itu sendiri. Jadi dapat faktornya 16 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 2 pangkat 4. 8 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 2 pangkat 3. Maka dapat FPB-nya yaitu 2 pangkat 3. Dari mana kita dapat 2 pangkat 3? Karena FPB itu kita akan melihat angka yang sama tetapi pangkat yang terkecil. Jadi dapatnya 2 pangkat 3 sama dengan 8. Untuk mencari berapa masing-masing tepungnya, tepung terigu kan tadi sudah diketahui 16 kg. Jadinya 16 dibagi dengan hasil dari FPB tadi, 16 dibagi 8 sama dengan 2 kg. Tepung tapioka dari soal dapat kita lihat tadi ada 8 kg. Maka 8 kita bagikan juga dengan FPB-nya tadi. 8 dibagi 8 hasilnya 1 kg. Di sini juga ada cara cepatnya. Caranya sama seperti tadi dengan menggunakan tabel. 16 kita bagikan dengan 2 itu dapatnya 8. 16 kita bagikan 2 itu hasilnya 8. 8 bisa lagi kita bagikan dengan 2, dapatnya 4. 4 kita bagikan lagi dengan 2, dapatnya 2. Kemudian angka 8 kita bagi dengan 2. Bisa dapatnya 4. 4 kita bagi lagi dengan 2, hasilnya 2. 2 kita bagi lagi dengan 2, dapatnya 1. Maka FPB-nya 2 kali 2 kali 2 sama dengan 2 pangkat 3. Tepung terigunya juga sama. 16 dibagi dengan hasil FPB-nya, maka 16 dibagi 8 hasilnya 2 kg. Tepung tapioka 8 dibagi dengan hasil FPB 8 sama dengan 1 kg. Sekian penjelasan soal matematika mengenai bilangan bulat, pecahan, akar, FPB dan juga KPK. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.